Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, harapkan hari ini kalian dalam keadaan sehat karena hari ini kita akan kembali belajar dalam bahasa Jawa. Ya. Sebelum kita memulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum belajar, mari kita berjaga dalam hati. Mulai. Adalah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita terhadap cinta tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia. Silakan untuk berdiri. Oke, boleh duduk kembali. Baik, Bapak absen dulu ya. Silakan nanti mengatakan dan bilang hadir. Amel, Hadir. Arif Rahman, Hadir. Asti, Hadir. Bian Kakak, Hadir. Dimas Mubarok, Hadir. Indra, Mulia, Hadir. Marsha, Hadir. Nur Aini, Hadir. Rasti, Hadir. Rahma, Hadir. Rizky Komarujaman, Hadir. Rizky Maulana, Hadir. Siti Robea, Hadir. Sipa Aulia, Hadir. Sipa Erde, Hadir. Silvana, Hadir. Sipa Amel, Hadir. Suci Rahmawati. Hadir. Oke, alhamdulillah ya, semua hadir semua. Hadir. Jadi ini salah satu membuktikan bahwa kalian dalam keadaan sehat. Makanya kan kalau buku belajar dari Jawa itu manfaatnya untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga kebugaran kita. Ya. Oke, Bapak lihat meskipun kita pembelajarannya ini agak siang, makanya Bapak lihat sekarang kalian sudah agak lesu. Maka dari itu
biar kita semangat kembali dalam pembelajarannya, ya. Kita ice breathing dulu, ya. Karena kita kuliah olahraga berarti kita harus ice breathing juga gerak, dari aktivitas gerak, ya. Kita senam santai dulu aja, ya. Boleh kalian berdiri lagi, silakan berdiri, pikir mejanya masing-masing, boleh, ya. Ya. Kita senam dulu. Kalian bisa lihat di depan, ya. Kita akan senam pikir dulu, ya, biar konsentrasi kita dan semangat kita dalam pembelajaran kembali ke 100%. Ayo kita sama-sama, ya. Boleh. Yo. Berhubungan dengan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran kita, ya. Karena kalau kebugaran jasmani kita sehat, otomatis kita pun badan kita pun akan sehat, ya. Aktivitas kita pun akan terjaga dengan normal, ya. Masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita yang minggu kemarin? Minggu kemarin kita sama sudah belajar tentang teknik dasar bola basket. Dan di antaranya ada yang teknik dasar bola basket ada apa aja? Empat di dalam Pak.
sebelum kita membahas ke materi selanjutnya, kita merefleksi dulu berarti ya pembelajaran kita sebelumnya. Coba Bapak pengen tahu nih, kemarin kita sudah belajar juga tentang permainan bola basket. Teknik dasar bola basket apa aja? Dribbling, passing, shooting. Oke, udah. Nah, coba masih ingat ini logo apa? Ada yang masih katanya apa? Good. Kalau ini ya. Jadi ini tuh adalah induk organisasi dari bola basket di Indonesia ya. Yang namanya olahraga pasti punya induk olahraga juga gitu kan ya. Dan kalau ini di tingkat Indonesia dan ini nasional, internasionalnya ini ya, semua juga ada gitu kan. Pasti cabang olahraga apapun pasti mempunyai yang namanya induk organisasi ya gitu. Karena nantinya induk organisasi yang mengatur seluruh kegiatan ataupun pertandingan event-event di olahraga tersebut kan ya. Oke, coba ada yang tahu ini gambar orang sedang melakukan apa? Oke, good ya. Ya, ini pemain dari Los Angeles Lakers ya. Dari itu. Ya, kalau di Indonesia itu nama apa? Turnamennya itu ataupun kejuaraannya itu disebutnya IBL ya. IBL, Indonesia Basket League ya. Kalau di Amerika NBA kan ya, yang salah satu yang populer itu ya di Amerika. Nah, oke, Bapak akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami gerak spesifik teknik dasar passing, chest pass, bounce pass, dan overhead pass ya, dalam permainan bola basket. Yang keduanya, peserta didik mampu mempraktikkan gerak spesifik teknik dasar passing, chest pass, bounce pass, overhead pass dalam permainan bola basket dengan jarak 3 meter ya. Nanti kita akan belajar sama-sama nih gitu kan. Dan jadi tidak akan langsung 3 meter, kita akan coba dulu 2 meter dulu ataupun 1 meter, nanti kita coba minimal kan sudah, kalau dasarnya kan sudah bisa, nanti kita akan aplikasikan lagi ke dalam permainan yang lainnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa gerak spesifik teknik dasar passing, chest pass, bounce pass, overhead pass dalam permainan sepak bola ya. Nanti kita ada permainan modifikasi, nanti kalian bisa belajar menganalisis gerakannya gitu kan. Apalagi nanti juga ada video pembelajarannya gitu kan, mengenai teknik dasar dalam permainan bola basket yang mungkin nanti akan menambah wawasan kalian tentang teknik dasar di passing di bola basket. Terus ada yang keempat, mengukur kemampuan peserta didik melalui diskusi dalam memahami teknik dasar passing, ya, chest pass, bounce pass, dan overhead pass ya, dalam basket. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai profil Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasikan pembelajaran gerak dengan menekankan sikap fair play ya, dan kerjasama dalam permainan bola basket ya. Nah, karena bola basket itu permainan berebut, jadi ya otomatis kita pun harus bekerja sama gitu kan. Dalam permainan apapun ya, kalau kita mau berusaha dengan maksimal, kerjasama tim yang bagus, ya pasti hasil juga akan maksimal ya. Kalau kalian dalam satu pertandingan hanya mengandalkan individu sendiri ya, kalian hasilnya pun akan kurang maksimal ya, gitu. Jadi kenapa dalam permainan itu harus kerjasama tim yang bagus gitu kan. Jangankan dalam permainan, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kalian dalam berorganisasi gitu kan. Kalau mungkin kalian ikut organisasi di sekolah, di OSIS, di DA, tanpa kerjasama yang baik tidak akan menghasilkan suatu kesan yang baik juga gitu kan. Ya kalau kalian individu gitu kan, tidak kerjasama yang baik ya, otomatis hasilnya juga tidak akan baik, tidak akan memuaskan.
Makanya perlunya ditekankan dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari kita belajar bekerja sama menggunakan sikap fair play ini. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang materi teknik dasar passing. Ya, ada pas, nanti kita akan simak. Nanti kalian simak terlebih dahulu. Ya, simak video pembelajarannya. Nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan mengenai tentang pembelajaran passing ini. Ya, kan dulu kalau ada tulis apa kan deh. Kira dieditnya. Nah, kayak bang. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang permain bola basket di nomor passing, tentang passing di bola basket, yaitu ada pass, down pass, dan overhead pass. Sebelum ke sana, kita mengulas kembali ya sejarah singkat tentang bola basket. Ada yang mau bantu membaca? Pasti boleh bantu membaca. Bola basket diciptakan oleh Dr. James Naismith pada tahun 1891 di Amerika Serikat sebagai permainan dalam ruangan. Saat itu untuk mengisi waktu peserta didik selama musim dingin. Awalnya memakai keranjang, buah, dan bola sepak. Lalu dengan cepat permainan ini populer di sekolah-sekolah di Amerika pada awal abad ke-20. Masuk Olimpiade pada tahun 1936. Di Indonesia, bola basket mulai dikenal tahun 1930-an dan organisasi Perbasi didirikan tahun 1951. Kini bola basket menjadi olahraga populer di seluruh dunia. Oke, ya, makasih Asti. Ya. Jadi bola basket itu pertama yang menciptakan itu adalah Dr. James Naismith. Ya. Beliau ini sama seorang guru olahraga. Beliau kenapa menciptakan bola basket Pak? Gitu kan? Karena beliau terinspirasi karena kan kalau di Eropa itu ada 4 musim ya. Ada musim apa aja ya? Musim dingin, musim panas, musim gugur. Nah, karena kan kalau di Eropa itu rata-rata aktivitas pembelajaran ataupun aktivitas yang lainnya dalam pekerjaan apapun itu dalam 1 tahun itu cuma 9 bulan. Karena di musim dingin rata-rata aktivitas di Eropa itu tidak berjalan. Ya. Kalau kalian pernah nonton mungkin film-film Hoplon gitu kan, ya musim kalau lagi musim dingin, ya musim salju, ya otomatis aktivitas orang itu kebanyakan di rumah. Nah, si Dr. James Naismith ini terinspirasi bagaimana caranya walaupun dalam keadaan musim dingin aktivitas olahraga ini harus tetap berjalan. Makanya beliau itu menciptakan permainan bola basket di dalam ruangan kala itu, ya. Yang bola basket yang kita tahu sekarang itu melalui modifikasi yang panjang gitu kan. Maka Dr. James juga ini pertama menciptakan di Amerika pada abad ke-20 itu, ya, tidak langsung jadi sampai sekarang gitu kan, aturannya itu kan. Itu ada tahapan modifikasi yang terus dilakukan oleh Dr. James Naismith, terus nanti ada yang melanjutkan lagi sampailah bola basket yang kita lihat sampai sekarang ini, ya. Jadi sama semua juga gitu kan. Beliau juga ini ada seorang olahraga juga sama gitu kan, di Amerika. Nah, kemudian bola basket. Ya, bola basket adalah permainan olahraga bergu yang dimainkan oleh 2 tim, masing-masing terdiri dari pemain dengan tujuan memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring
dilawan sebanyak mungkin untuk meraih poin. Permainan ini menekankan kerjasama tim, kecepatan, keterampilan teknis seperti menggiring atau dribble, ya, terus ada mengoper atau passing, menembak, shooting. Nah, dalam bola basket ini ya tujuan permainan olahraga pun pasti ingin jadi pemenang. Ya, nggak mungkin ya ada orang di baterai. Ya kita sama-sama bro, nggak mungkin. Pasti ada dalam hati kalian pengen menang gitu pun, apapun caranya gitu kan. Nah, dalam permainan bola basket pun ya dituntut ya permainan berebut, kerjasama timnya harus ada. Ya. Karena ya tadi kalau kita dalam suatu permainan kerjasama timnya tidak dipakai ya otomatis kalau mengandalkan individu ya akan kewalahan sendiri gitu kan, akan capek sendiri. Tapi kalau kita melalui kerjasama tim yang baik, ya insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Kan? Ya, karena kan di sini ada kita belajar dribble, ya, dribbling, terus sekarang kita akan belajar tentang mengoper itu banyak. Kan? Tidak hanya mengoper itu asal, tapi kalau kita sudah belajar, ya minimal kita tahu cara mengoper passing yang seperti apa. Gerakan tangannya, posisi tubuh kita yang harus di mana, ya kita akan lebih tahu. Nah, ini teknik dasar dalam permainan bola basket. Tadi ada dribbling, ada passing, ada shooting. Ada dribbling, mengoper bola, ada mengoper bola, passing yang akan kita pelajari ini. Kayak tadi test pass, ball pass, atau head pass, nanti kita akan lihat sama-sama di sini. Terus ada shooting ya, nanti akan kita lihat. Nah, tujuan permainan bola basket memasukkan bola ke ring lawan untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya adalah tujuan utama permainan bola basket. Dengan kata lain, pihak yang menang adalah pihak yang memperoleh poin terbanyak di akhir pertandingan. Ya. Nah, kalau dua ya hampir semua pertandingan pun pasti sama tujuan dari permainan itu ini mencetak poin ke lawan. Dia pengen menang lah gitu kan. Tidak ada permainan yang istilahnya pengen imbang, pengen sama-sama, tetap pengen menang meskipun hasil akhirnya imbang ataupun tetap tujuan utamanya dalam satu permainan pasti pengen ada yang menang. Nah, kalau basket ini kan pemasukan gawang gitu kan, poinnya ada 3 poin banyak. Nah, manfaat dari permainan bola basket ya. Permainan bola basket bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran jasmani, itu sudah jelas kan, namanya olahraga pasti meningkatkan kebugaran jasmani ya. Terus kekuatan otot, kelincahan. Kalau kalian lihat ya pemain yang di level NBA atau IBL Indonesia, ya, postur tubuh itu bagus, ya. Postur tubuhnya bagus, ya, karena butuh kekuatan juga, gitu kan. Terus koordinasi tubuh secara mental, permainan ini melatih konsentrasi, meningkatkan percaya diri, gitu kan. Ya. Melatih konsentrasi tidak akan. Kalau dalam permainan kita banyak ngomong ya otomatis mungkin kita akan banyak ketinggalan gitu kan. Contoh dalam bola basket mungkin ya, gitu. Si Indra sama si Asli main gitu kan. Si Indra pasti karena si Asli kurang konsentrasi harusnya dapat oleh tangan malah kena tangan muka kan. Nah, itu salah satunya ya. Gitu. Ya, jadi harus melatih konsentrasi gitu kan. Penting ya. Apalagi kalau dalam pertandingan sesungguhnya kalau kita tidak konsentrasi otomatis kita pun akan banyak kehilangan. Ya, meningkatkan kepercayaan diri gitu kan. Terus mengurangi stres ya. Jadi olahraga itu tidak hanya untuk kebugaran jasmani, manfaatnya lebih banyak lagi ya. Menghilangkan stres gitu kan. Kalian mungkin sudah bisa merasakan ketika kalian sibuk seharian pembelajaran
sorenya olahraga. Padahal kan secara logika kita tuh udah keadaan capek gitu kan, capek gitu kan. Tapi ketika ada kata hayu nanti sore olahraga contoh futsal, ya otomatis yang tadinya lesu gitu kan semangat deh gitu kan. Nah itu salah satunya, jadi memberikan stimulus ya bagus, imun yang bagus ke dalam tubuh kita kan. Jadi kadang kenapa kalau kalian atau enggak kalau kalian pernah lihat film-film drama Korea ya, kenapa sih kalau seorang CEO dari pagi sampai malam jadwalnya padat, mereka tuh suka menyempatkan waktu untuk berenang. Pernah lihat kan? Itu sering kan gitu kan? Ya. Kenapa? Salah satunya ini mengurangi stres. Ya. Karena biasanya orang yang kayak gitu tuh kayak aktivitas kerjanya yang padat, tingkat stres itu lebih gede juga. Ya. Makanya mereka tuh melampiaskan ke olahraga kayak gitu, berenang sebelum tidur. Salah satunya mengurangi stres, terus dia tuh pengen istirahatnya juga lebih enak, lebih nyaman. Nah itu kalau kalian. Jadi kalau kalian, karena mungkin di kita tidak biasa ya melihat hal seperti itu sebelum tidur berenang. Kalau di kita kan mungkin kalau ada yang seperti itu pasti kata orang tua ada masuk angin paling gitu kan, disiram mati gitu. Pasti ya kalau di kita karena belum mengetahui bahwa manfaat olahraga itu banyak, tidak hanya untuk kebugaran jasmani tapi untuk mengurangi stres juga, bukan tekanan dalam kerja. Ya. Kalau ya apalagi usia kalian yang galau-galau, nah bisa olahraga lebih rutin karena dia menghilangkan tingkat stres dan ada stres. Selain itu, bola basket juga menumbuhkan kerjasama tim, sportivitas dan membangun hubungan sosial antar tim. Ya. Jadi manfaatnya juga tadi banyak kan kalau manfaat olahraga itu salah satu bola basket menjaga kebugaran jasmani, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kepercayaan diri, otot kelincahan, mengurangi stres, ya, itu menumbuhkan kerjasama tim. Ya. Dalam olahraga, kalau kita tidak bisa bekerja sama tim dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Ya. Contoh ya Messi ataupun Ronaldo, mereka mau sorangan main mah ya, kalau mereka sendiri mainnya gitu kan, ya otomatis akan capek sendiri. Ya. Ya, nama baik, nama besar Ronaldo, Messi, kalau di basket Jordan, terus LeBron James, legenda-legenda gitu kan, mereka tidak akan punya nama besar tanpa adanya kerjasama sama tim dari rekan yang lain gitu kan. Tetap butuh tangan orang lain ya. Sama halnya dengan kita di kehidupan kita sehari-hari butuh bantuan ataupun rangkulan tangan orang lain gitu kan, tidak bisa sendiri gitu kan. Gitu. Siti Robean pintar di hal matematika, belum tentu di olahraganya pintar gitu kan. Tetap perlu bantuan yang bisa yang lebih jago di bidang olahraga. Perlu minta tolong ke orang yang lebih bisa. Tetap bukan karena orang itu kan kita itu makhluk sosial gitu kan. Tidak bisa hidup sendiri gitu. Jomblo oke, kuring-kuringan. Ya, gitu. Karena kita makhluk sosial gitu kan, kita tidak bisa hidup sendiri gitu kan. Makanya perlu rangkulan tangan orang lain untuk membantu kita. Salah satunya nih kerja sama tim, sportivitas. Ya, sportivitas itu perlu juga dalam pertandingan olahraga. Jadi kalau kalian cinta olahraga, nilai sportivitas fair play-nya harus tinggi juga gitu kan. Ya jangan sampai seperti yang sudah kita bilang dalam permainan yang lain, ketika kan olahraga sama lawan terkena sedikit di body ataupun tendang, kalian marah-marah kan? Ataupun lawan terkapar cedera, kalian tetap lanjutkan pertandingan ya. Kalian bisa membangun lagi sportivitas, menghargai
rekan lawan, meskipun dalam pertandingan kita lawan, tapi kadang sesudah beberapa lawan kita rekan gitu kan. Maka jadi membangun hubungan sosial antar pemain, ya, menambah kawan teman, gitu, ya. Kalau kita bisa menjaga sportivitas, otomatis nanti hubungan sosial kita pun antar pemain sehabis pertandingan akan terbentuk. Nah, oke. Passing, ya. Passing itu tidak hanya passing bawah, passing atas dalam volley, ya, ataupun dari sepak bola. Di basket pun ada yang namanya passing. Ini passing merupakan teknik dasar dalam permainan bola basket. Passing merupakan gerakan mengoper ataupun memindahkan bola dari pemain ke pemain satu tim lainnya. Ya. Jadi passing itu teknik ataupun cara kita mengumpan memberikan bola ke teman kita. Ya. Kalau dalam sepak bola ada apanya? Kalau dalam sepak bola ada passing apanya? Nah, sama kan ada teknik caranya pun gitu kan. Yang enak passing ketika teman kalian kalau dalam bola lari passingnya harus gimana kan ada caranya juga gitu kan. Sembilan lagi sepak bola lari gitu kan. Dioper si Mulia, kalau si Mulia tidak tahu mah tekniknya passing biar si Biannya lagi lari bola nyampe pas ke si Bian kan, kalau tidak tahu teknik dasarnya akan susah. Tapi kalau tahu mah, oh tekniknya harus pakainya kayak gimana, menyesuaikan gitu kan. Agar bola yang akan kita kirimkan ke teman kalian itu sampai dengan baik. Nah ini passing dalam permainan bola basket itu ada 3, ada chest pass, bound pass, dan overhead pass. Chest pass itu passing dada ataupun dari dada. Ini ada bound pass, dipantulkan dulu, harus ada dengan seperti dipantulkan. Ya. Pantulkan itu dipantulkan, ya. Ya, manfaatnya ini ketika kalian menghadapi lawan yang postur tubuhnya lebih tinggi dari kalian, gitu kan? Nah, kalian bisa coba pakai ini pass, pantulkan ke bawah. Contoh lawan kalian lebih tinggi, kalian bisa pantulkan lewat sela-sela kakinya. Itu nanti. Terus ada overhead pass, ya, lemparan di atas ke bawah. Ini sama tadi tiap teknik ini ada manfaatnya juga yang lain gitu kan, selain namanya teknik passing ada gitu. Dan ini passing di atas kepala, jika kalian dapat lawannya yang lebih pendek, kalian bisa pakai ini, ya. Karena apakah mungkin lawan kalian tidak akan nyampe gitu kan kalau kalian pakai passing chest pass. Jadi dari setiap passing ini ada kegunaannya juga, gitu kan. Kegunaan yang lainnya juga. Jadi tidak hanya sekedar teknik dasar itu hanya sedangkan, tapi ada manfaatnya yang lainnya dalam suatu permainan. Nah, chest pass. Langkah-langkahnya dalam kita melakukan chest pass. Ya. Bola, ya, kita sudah posisi siap, bola didorong, ya, kayak gini. Ya. Gerakan awalnya, gerakan kedua, dorong. Ya. Pakai power jadi jangan kelihatan kalian belum makan. Kayak mau Sumala nih mati segan hidup tak mau. Cuma ada power yang dikeluarkan. Ya. Kaki dibuka selebar bahu, kemudian kedua tangan memegang bola posisi di depan dada. Sini dada. Dua, salah satu kaki maju ke depan. Bersiap untuk melemparkan bola yang dia lempar bola sejajar dengan dada dan mengikuti posisi telapak tangan menghadap ke samping. Nanti sesuaikan dengan arah keperan kalian yang ke samping kanan itu boleh. Nah, bound pass dipantulkan. Jadi bound pass sama dengan chest pass tapi dipantulkan dulu ke bawah bolanya. Tapi harus sampai ke teman kalian.
kayak gitu. Nah, langkahnya kaki dibuka selebar bahu, kemudian kedua tangan memegang bola, posisi di depan dada, kaki ke depan dan tangan bersiap untuk melempar bola. Yang ketiga, lempar bola ke arah depan bawah dengan satu kali pukulan diikuti posisi tangan lurus ke arah depan bawah. Didorongkan. Kalau tadi chest pas kita lurus ke bawah, boleh didorong, kasih power. Jadi bolanya mantunya dengan maksimal. Kalau kita mantuin hanya dengan ya tenaga saja, dia harus kasih power itu. Nah, terus ada overhand pass. Nah, masih di atas kepala. Ini langkah-langkahnya kalian kalau juga overhand pass berarti di atas kepala ya. Kadang boleh sambil lompat lemparinnya. Kalau dalam pas itu kalau kayak nanti syuting itu ada yang namanya gerakan akhir, namanya itu follow through. Gerakan akhir dalam mengoper ataupun syuting. Jadi ada keindahannya. Oke, ada yang tanya kami sampai sini? Kalau tidak ada, silahkan selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran mengenai 3 jenis passing tadi. Ya. Nanti kalian amati ya tiap gerakannya. Nanti ada juga tugas kelompok. Nanti mungkin sebelum kita melihat video pembelajarannya, kalian akan duduk kelompok terlebih dahulu. Silahkan boleh duduk kelompok sesuai yang kalian sudah lakukan. Habis kalian menonton, nanti akan ada tugas kelompok yang harus kalian isi bersama-sama. Ya. Jadi Bapak harap kalian menyimak video pembelajaran dengan baik dan benar, karena nanti dalam pengerjaan tugasnya pun kalian akan mudah mengerjakannya. Oke, kita terus sama-sama dulu ya. Selamat datang di channel YouTube FGP PJOK SMK
Tadi kalian sudah melihat tayangan video mengenai teknik dasar. Tadi kita sudah belajar dulu materinya, tadi kita juga belajar tentang cara prakteknya yang benar seperti apa. Jadi kita itu ada gambarannya. Ya. Untuk selanjutnya ada tugas kelompok ya, yang harus kalian kerjakan mengenai permainan pasi, rondo basket, teknik dasar pasi. Ya. Nanti Bapak akan bagikan ke KPD-nya, nanti kalian bisa isi. Ya. Di sini nanti di KPD ada petunjuknya, terus ada gambar yang harus kalian amati. Ya. Nah. Di KPD itu ada titik sama tugas yang harus kita kerjakan ya, dari mulai mengamati gambar ataupun menjawab pertanyaan ya. Nanti apabila ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Silakan untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Nanti sesudah mengerjakan tugasnya satu orang perwakilan dari kelompoknya masing-masing menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Sok silakan dikerjakan.
Bapak kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Karena nanti sehabis pengerjaan LKPD ini terus nanti presentasi, kita akan lanjut ke prakteknya di lapangan ya. Jadi kita maksimalkan waktu ya.
Dengan samping saksian kurang. Sudah? Thank you.
Jadi budak akhirnya. Simpel enggak? Tiga orang yang Oke, udah semuanya? Oke, kalau sudah, Bapak minta nanti perwakilan satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tempatnya di sini saja. Boleh dari kelompok satu dulu. Yang kedua itu ya. Boleh. Yang lain yang lima. Kalau ada yang kurang paham mungkin bisa menyangka memberikan tanggapannya boleh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari diskusi kami. Pengertian chess dalam bola basket. Chess ialah memberikan bola ke teman satu tim dengan cara passing tepat di depan dada. Jenis operan ini lebih cepat dan lebih kuat untuk mencapai rekan satu tim yang menjadi sasaran untuk memegang bola. Pada saat melakukan chess pass, ada beberapa urutan teknik diantaranya: 1. Cara memegang bola. 2. Awalan. 3. Tolak atau lemparan. 4. Gerakan lanjut. 5. Menerima bola. Cara melakukan chess pass dalam bola basket. Chess pass tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa teknik. Dalam melakukan operan dada, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar operan tepat jatuh ke sasaran yaitu teman. Berikut langkah-langkah melakukan chess pass dalam bola basket. Yang pertama, pegang bola dengan kedua tangan ditahan ke depan dada dan ujung jari kedua tangan.
posisikan siku dekat dengan ujung. Yang keempat, letakkan kaki pada posisi triple twist dengan tumpuan berat badan pada kaki yang belakang. Yang kelima, pindahkan berat badan ke depan saat melangkah untuk mengoper bola. Yang keenam, luruskan lengan dan putar ibu jari ke bawah sehingga tangan lurus pada saat melakukan melawan. Akhiri dengan sentakan berulang tangan. Yang terakhir, pandangan mata ke arah bola yang dilempar dan arah bola lurus ke depan. Mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 2 selanjutnya boleh perwakilannya. Ayo. Iya, pematikan. Oke, nomor 2 Olympian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gerka Pangestu. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang dianalisis oleh kelompok kami. Saya di sini akan menerangkan passing bawah dan body pass. Sesuai namanya, ball artinya memantul, maka body pass adalah memberikan bola ke lawan dengan cara dilakukan ke tengah. Teknik body pass dilakukan dengan cara memantulkan bola ke lantai dengan titik pantul 2 sampai 3 meter jarak kita ke target lawan. Selanjutnya ada teknik body pass. Metode pelaksanaan sikap pemulaan sama dengan operan setinggi dada. Bola dilepaskan atau didorong dengan solakan dua tangan menyorong ke bawah dari mata. Pandangan mata ke arah bola yang dipantulkan, kemudian ke penerima. Bila berhadapan dengan lawan, maka sasaran pantulan bola berada di samping kanan atau kiri lawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Boleh. Plastik Aprianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang passing atas atau overhead pass. Teknik passing dalam bola basket yang ini mudah dilakukan. Overhead artinya di atas kepala. Overhead pass adalah memberikan passing untuk kawan dengan memegang bola di atas kepala lalu dilemparkan. Overhead pass biasa digunakan pada tim dengan tipikal wall center. Maksudnya center maupun pemain dengan badan tinggi yang memiliki match up lawan yang lebih kecil, maka overhead pass sangat berguna untuk menembus penjagaan ketat, operan jarak jauh, mengelabui lawan, dan memanfaatkan keunggulan fisik. Adapun cara melakukan overhead. Pertama, cara memegang bola sama dengan lemparan dari depan dada, hanya saja posisi permulaan bola di atas kepala, sedikit di depan dahi dan siku agak ditekuk. Lalu bola dilemparkan dengan melakukan pergerakan tangan yang arahnya agak menyerong ke bawah disertai dengan meluruskan lengan. Terakhir, lepasnya bola dari tangan menggunakan jentikan ujung jari tangan. Itulah sedikit hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Dari hasil pemaparan tiap kelompok baik, berarti kalian sudah bisa memahami apa itu passing, cash pass, ball pass, overhead pass ya. Kalian sudah memiliki gambaran passing ball pass seperti apa, cash pass seperti apa ya, terus overhead pass seperti apa. Berarti nanti selanjutnya kita akan langsung praktek di lapangan ya. Jadi nanti kalian habis ini kita ke lapangan sama-sama semuanya. Kita akan praktekkan hasil dari kita belajar di kelas ini ya. Dari mulai tadi kita belajar tentang pengertian bola basket, terus tadi kita melihat tayangan di
video tentang teknik dasarnya, terus dilanjut barusan diskusi, ya, maka kalian sudah menguasai semuanya. Tinggal kita prakteknya langsung. Kita praktek memegang bolanya, memegang bola basket, dan mempraktekkan teknik chest pass, ya, ball pass, overhead pass sama-sama di lapangan. Ya, oke, semuanya, ayo kita ke lapangan. Yuk, yeay. Kita akan praktekkan hasil tadi kita belajar, ya. Kita akan praktekkan di lapangan ini tentang passing di bola basket. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita mengasah dulu, boleh dipimpin oleh siapa? Dimas. Yuk, ikutin Dimas, ada ya? Tekanan tangannya. Kita angkat coba. Terus Pak, lihat Dimas ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 可以
Baru dicoba. Sekarang yang tidak kebagian kelompok akan mendapatkan hukuman berupa panjang 10 perempuan 5. Siap, konsentrasi lagi. Jogging lagi, jogging. Lari. Bagian ya. Ini ada 4 kelompok ya, yang berjumlah 5 orang. Sekarang kita akan praktekkan ke permainan intinya. Boleh baris ke kelompok kanan. Boleh kembali. Berkelompok udah ada di sini orang. Ini udah ada 4 kelompok ya. Sekarang kita akan permainan bola ya. Oke, boleh sekarang ambil satu-satu. Sok ambil. Sekarang sebelum kita melakukan gerakan lompat, boleh semuanya lencang depan dulu. Sekarang awalannya, bolanya taruh di atas kepala. Pegang bola, kalian nanti yang belakang juga, yang depan kasihnya bola ke belakang kayak gini. Tuh, belakang, ambil taruh mah, terus belakang, terus, kasih lagi ke depan, kasih lagi ke depan. Ya, ambil lagi. Sekarang dari pinggir.
Sekarang dari sebelah. Nah, sekarang dari bawah. Sudah semua? Oke, sekarang tiap kelompoknya dibagi dua. Berarti cuci sebelah sini cuci. Cuci, masak, siap panas sebelah sini. Arif, awal sebelah sini awal. Terus masakannya apa? Kita pakai jarak bulan dulu 2 meter. Berarti sebelah sini. Maju ke depan yang sini. Ya, kita akan mempraktikkan tes pas terlebih dahulu. sini saya di belakang. Oke, ya. Nanti dengerin. Nanti yang udah melempar lari ke belakang. Waktunya cuma 1 menit. Kalau udah 1 menit ganti lemparan lagi. Nanti bapak kasih aba-aba lagi. Oke? Yo, siap ya. Jadi yang udah melempar larinya ke belakang temennya. Waktunya pokoknya 1 menit. Ya, tes pas dulu ya. Siap. Ya. Lurus. Yang udah ke belakang lagi. Nah, gitu loh. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, ganti. Sekarang coba bonpas. Dipantulkan ke bawah. Dorong. Yo. Dorongin ke depan. Dorong ke depan bolanya. Pantulkan, pantulkan. Dorong ke depan. Usahakan bolanya harus sampai ke kalian. Bolanya didorong, dipantulkan. Ya. Oke, ganti. Sekarang pakai overhead pass. Yuk. Jaya ke kepala. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bang, tangan. Oke.
Pegang dulu, Boya, pegang dulu. Kalian sudah bisa merasakan? Bisa sakit gigi. Kalau ada kesalahannya berarti dalam menerima, ya. Kalau dalam menerima bolanya kalian salah, otomatis. Ingin. Oke, sekarang kita coba yang jarak 3 meter. Mundur ke belakang. Oke, siap ya. Dimulai dari tes pas lagi. Ingat, kalian. Ingat ya, lurus dada. Oke. Awal benar mau mentak. Paskan dengan teman kalian. Cara nampaknya yang benar, yang tadi sekarang ganti pakai bonpa. Pantulkan ke bawah. Yuk, mulai. Pantulkan. Kasih powernya, kasih.
tahan mana mah. Semua udah bisa ya? Nah, sekarang kita akan membuat permainan modifikasi ya tentang permainan bola basket, tapi dengan menggunakan 3 unsur gerakan dasar tadi pasti lempar, bounce pass, dan overhead pass. Nama permainannya kucing-kucingan ya. Nanti kucingnya itu loncat. Dan nanti kalian akan dibagi menjadi 3 tim. Yang pertama tim laki-laki semua, ya. Nanti ada 2 tim lagi perempuan. Cuman nanti ada penilaiannya. Cuman yang mengasihnya itu kalian temannya. Jadi nanti kayak Nah, nanti ada penilaian asesmen atau ya penilaian teman sejawat. Jadi yang memberikan penilaian itu kalian terhadap teman kalian. Ya, cara penilaiannya nanti ya, teman kalian yang melakukan permainan kucing-kucingan, oleh kalian nanti satu orang memberikan 1 nilai kepada 1 orang. Contoh nanti yang mempraktikkan Dian yang ngasih nilai Robea. Ya, contoh misalkan Mulia nanti yang ngasih nilainya si Pamel gitu ya. Nanti Bapak kasih lembar kerja asesmennya, nanti kalian tulis nama orang yang kalian kasih nilai ya. Bentar Bapak dulu. Nah, nanti ada penilaiannya, nanti Bapak kasih yang mau menilai. Nanti di sini ada kriteria asesmennya. Yang pertama kan tulis namanya, kelasnya, kelas 10 ya. Tanggal sekarang. Nah, nanti ada kriterianya, ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Terus ada keterangannya, terus ada keterangannya. Nanti kalian memberikan penilaian yang seobjektif mungkin terhadap teman kalian melakukan permainan kucing-kucingan. Nanti permainan kucing-kucingan ini 5 sampai 7 menit ya, nanti tergantung. Oke, ada yang menanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita mulai aja. Boleh yang ngasih nilai boleh di pinggir. Yang laki-laki boleh membuat lingkaran. Bolanya 1 aja di atas. Oh iya, mata enak. Nih yang nanti yang mau ngasih nilai. Yang bolanya dapet itu yang dicuci. Itu lingkaran, jangan terlalu gede. Nanti pakai teknik dasar yang tadi kalian sudah pelajari. Smart, bonpas, ya, pakai pas, ya. Kalau yang salah berarti harus yang paling sedikit berapa? Itu si Ali lebih di mana? Dari yang satu. Oke, bikin lingkaran jangan terlalu jauh. Bapak, ini kan mainnya siapa? Nah, satu orang punya masih nilai 1 orang. Ini namanya Tulis sama yang dinilai. Boleh sok, coba dikasih. sama aku aja. Dia semua
Karim. Nanti si Dimas yang merebut bola. Arif langsung umpan ke orang teman-teman Arif. Mana mun? Mana boy? Betul ya? Siap ya? Si Dimas bola. Karena dengan salah pada Mas. Kalau tidak ada orang nanti bilang. Semuanya jadi kucing. Mulia, yan bertian. Ya. Nanti kalau tidak dapat giliran. Oke, gantian. Ini jadi kucing. Mulia. Kalau nggak dapat berarti gantian. Ayo. Selesai. Takut cowok alam, ay alam. Oke, gantian. Cari peluk. Jangan salah, gitu koreksi. Salah, Arif si Arif salah. Ngapain kayak film? Arif kucing, Arif kucing. Kucing kemas. Kita marah dari mana? Arif jadi berit. Arif. Yan. Giliran sekarang perempuan. Itu dia kucing. Alhamdulillah. Jayan, ayo kau mau kemana? Kumpulin. Ini oke. Si Ewo mau duluin.
Sama jadi kucing. Sama jadi kucing. Ayo. Ibu gak kieu nya ibu. Jadi editor. Jadi iya mah kan kamera. Bosan tuh. Ibu ada ini kan ya tip. Pasti ya, Bu. Lu ambil aja. Gua ambil aja apa? Bonong masuk lagi. Naik mana motor mah? Gantian, yuk terakhir, kelompok terakhir. Ayo, terakhir. Terus nyamain, mana? Ayo, ini. Ya, waktunya 4 menit. Ayo, ini. Amel,
Babat main apa? Tarik kasih awal mah. Oke ya, tadi kita sudah mempraktekkan dari mulai teknik dasar, terus tadi kita juga melakukan modifikasi permainan, kucing-kucingan. Bapak minta perwakilan salah seorang mempresentasikan tadi hasil dari pengamatan kejadian teman di jalan. Boleh ada siapa? Oh, Asti, boleh. Sok, silakan Asti bacakan. Ya boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti akan mempresentasikan hasil dari penilaian saya terhadap teman kesadaran positif saat menggunakan saya, pembelajaran dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang tadi itu penilaian dari Asti terhadap Asti ya. Mungkin itu salah satu saja penilaian dari teman kalian terhadap tadi permainan yang sudah kalian lakukan dalam permainan kucing-kucingan ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pendinginan. Boleh ketua Pak waktu pendinginan. Majuan. Tim, Pak, majuan tim. Itu Bapak Iwan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke ya, tadi kita sudah belajar tentang pasti dalam permainan bola basket dari mulai pass, ball pass dan hand pass ya. Nanti kita dikembangkan dan tambah lagi pengetahuan bola basket. Karena masih banyak lagi teknik-teknik yang lainnya tentang bola basket. Ada yang mau menunjukkan pertanyaan hari ini? Ya boleh Amel. Menurut saya setelah saya mempelajari teknik
passing. Dalam permainan bola basket ini, saya menjadi tahu bahwa ketiga teknik passing ini sangat penting untuk kelancaran serangan tim. Pemain harus mampu memilih jenis passing yang paling sesuai berdasarkan jarak umpan, posisi letak satu tim, dan posisi serta tinggi pemain bertahan. Menguasai variasi passing akan membuat pemain nanti menjadi lebih efektif dan sulit diprediksi lawan. Oke, nah itu tadi pengulangan dan karena dalam permainan itu kayak tadi kan kalian main kucing-kucing kan, ketika kalian jadi kucingnya agak tinggi, otomatis kalian akan mengandalkan ball pass dan check pass. Ya. Ketika tadi kalian menemukan yang jadi kucingnya badannya lebih kurang tinggi, otomatis kalian ketika melakukan umpan atau check pass itu lebih enak juga ya. Oke, ini dasar dalam permainan bola ini sangat penting dikuasai oleh para pemain karena teknik itu yang akan membantu kalian memaksimalkan kemampuan diri. Oke, gimana pelajaran hari ini? Menarik. Ada kendala mungkin dalam pembelajaran, mungkin ada kendala atau apa? Tidak semua bisa ya? Ya. Oke. Kalau tidak ada pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Dan mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di pembelajaran PJOK masih tentang bola besar, tentang bola basket. Cuma nanti kita akan belajar tentang line up ataupun shooting. Ya. Kemarin kita dribbling, tadi kita belajar passingnya. Minggu depan kita akan belajar tentang shooting dalam permainan bola basket. Ya. Oke, silakan mungkin. Yuk, terima kasih sekali lagi. Pelajaran kesehatan. Sampai ketemu di minggu depan.